Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat. Bertemu kembali kita Salam Literasi. Kali ini akan kita coba bahas kupas ulas sebuah buku baru yang ada di meja kerja saya. Namun sebelum saya lanjutkan untuk mengupas, mengulas, dan mereview buku itu, perlu saya ingatkan jangan lupa untuk melakukan like, subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya jika bermanfaat. Silahkan untuk dibagikan. Oke, apa judul buku yang akan kita bahas kupas itu? Judulnya adalah Ibu Kemanusiaan, Catatan-Catatan Perempuan untuk 86 Tahun, Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ini dia. Nah, inilah covernya, inilah bentuknya. Jika kita lihat daripada judulnya, kita dapat menebak bahwa sesungguhnya kehadiran buku ini adalah sebagai kado ulang tahun untuk ke-86 Buya Syafi'i Ma'arif yang jatuh pada tanggal 31 Mei yang lalu. Buku ini merupakan kumpulan daripada tulisan perempuan-perempuan Indonesia yang bercerita, yang memotret Buya dalam berbagai perspektif. Perempuan-perempuan yang menulis di sini terdiri daripada lintas agama, lintas budaya, lintas etnis, lintas pekerjaan, lintas pendidikan, lintas akademisi, lintas organisasi, dan seterusnya. Dan di awal buku itu diberi kata pembuka oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, dan di akhirnya diberi catatan oleh Siti Nurjanah Johantini. Kemudian kehadiran buku itu juga tidak kalah pentingnya berkat daripada usaha keras daripada tim editornya Aulia Ta'arufi dan Prima Sulistia. Diterbitkan oleh Buku Langgar dan Sarang sebanyak 328 halaman dengan penulis sebanyak 34 perempuan Indonesia. Dari 34 tulisan yang ada ditulis oleh perempuan Indonesia, ada 4 peta yang bisa kita simpulkan dari tulisan itu tentang Buya. Pertama, menulis Buya terkait dengan seorang negarawan, ilmuwan, agamawan, dan sebagai anggota masyarakat dan warga negara Indonesia. Buya sebagai negarawan dapat kita lihat dalam berbagai tindakan dan perbuatan Buya sangat menjaga sekali kesatuan negara Indonesia. Buya sering mengingatkan untuk tetap bersatu, jangan biarkan negara ini dipecah belah oleh kepentingan-kepentingan orang yang tidak tahu dengan kondisi bagaimana negara ini dibangun. Banyak sekali tersebar juga tulisan-tulisan Buya, tindakan-tindakan Buya, ungkapan-ungkapan Buya yang menghimbau dan melakukan untuk kita tetap menjaga negara kesatuan ini. Jangan biarkan negara ini tercabik-cabik dan terkoyak-koyak oleh kepentingan orang-orang yang menginginkan negara ini bubar dan menginginkan negara ini terpecah belah. Itu juga yang dipotret banyak dalam tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh perempuan di dalam ini, berkaitan dengan bagaimana kenegarawan seorang Buya yang perlu kita contoh dan perlu kita tiru. Yang kedua, Buya sebagai agamawan. Sebagaimana kita ketahui, Buya adalah seorang yang memiliki ilmu agama yang dalam. Tindakan dan perbuatannya selalu dijaga dengan kerangka keagamaan itu. Kemudian perbuatan-perbuatan Buya juga dirangkai dengan ketaatan-ketaatan dalam beragama tersebut. Keberagamaan Buya tidak perlu kita ragukan. Buya adalah orang yang memiliki ketaatan dan ketinggian ilmu agama. Kemudian sebagai ilmuwan, Buya adalah dari segi pendidikan seorang yang mumpuni, yang memiliki pendidikan yang tinggi, bahkan dia sudah memiliki gelar akademik yang tinggi sebagai profesor tadi.
Buya mengajar, Buya menjadi guru, Buya menjadi pembimbing, Buya juga membuktikan dirinya menulis banyak buku, menulis banyak tulisan yang tersebar di mana-mana dalam berbagai bentuk keilmuan. Dan itu buku Buya, pemikiran Buya masih dijadikan sebagai sebuah acuan analisis bagi banyak orang, menjadi referensi untuk menambah ilmu pengetahuan bagi banyak orang, dan seterusnya. Kemudian Buya sebagai anggota masyarakat adalah dapat dilihat bagaimana tindakan dan perbuatan Buya dalam keseharian. Buya dilihat sebagai seorang yang sederhana. Buya memperlihatkan kepada kita bagaimana hidup bermasyarakat melalui organisasi yang dibangunnya. Kemudian diceritakan juga Buya bisa bersama-sama dengan siapa saja di tengah masyarakat, malahan ke pasar dengan sendiri. Dia sangat mandiri. Buya tidak memiliki ketergantungan yang begitu tinggi kepada orang lain, tapi memberikan sebagaimana dia mampu, dia akan mengerjakannya. Bahkan dia ke pasar sendiri, pergi naik kereta dengan sendirinya, dan dia memperlihatkan ada kemandirian dalam hidupnya dan kesederhanaan dalam hidupnya Buya itu. Itulah di antara Buya. Tapi yang tidak kalah penting lagi, ada yang menulis bahwa Buya itu adalah seorang yang sangat toleran. Bagi Buya adalah bahwa alam manusia, alam dunia ini penuh dengan keberagaman. Maka oleh sebab itu Buya banyak sekali mengajarkan tentang ketoleransian kepada kita semua. Sebagaimana banyak catatan-catatan yang kita lihat, banyak ucapan dan perilaku Buya yang mencerminkan itu. Sehingganya Buya layak disebut juga sebagai seorang bapak yang memiliki pembelajaran toleransi kepada kita. Di tengah-tengah hiruk pikuk ini, Buya bahkan sering mengingatkan kata-kata perbuatan untuk toleransi tersebut. Apalagi negara Indonesia ini dengan penuh keberagaman. Tentu keberagaman itu bisa dipelihara dengan kata perbuatan toleransi tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kupas tentang isi buku ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, selamat ulang tahun Buya. Oh ya, saya hampir lupa. Mungkin layak juga saya bacakan di antara perempuan-perempuan yang menulis dalam buku ini. Oke, saya sebutkan. 1, ada Halimatul Kiptiah, Anastasia Satrio, Anggia Ermarini, Arahmayani, Ayu Utami, A. Elga Joan Sarapung, Devi Adriani, Diah Puspitarini, Esti Susanti Hudiono, ada Eni Yakut Khalil Khomas, istrinya Gus Menteri, Farha Cicik, Grace Natali, politikus kita, Hening Purwati Parlan, Inas Triayo, Ita Fatia Nadia, Kak Bakti, Halis Mardiasih, Khairunisa Nur Agustiati, ada Letizia Tawani, Lia Fahmi, Maria Papan, Marlis Afridah, Najwa Shihab, Neni Nurhayati, Nia Perdani, Nina Karlina, Rahmawati Hussein, Retno Lestari, Reski Khainidar, Rosalia Skiartino Sumaryono, Silvia Hanani, saya sendiri, Siti Ari Purnami, Siti Nurjanah Johantini, Yayah Kasbiah. Halo semua penulis. Salam untuk kawan-kawan yang menulis dalam buku ini. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan kemudian ini menjadi salah satu bentuk literasi yang kita buat, yang kita kerjakan untuk memperkaya khasanah dunia keilmuan dan kepenulisan.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.